tadinya mungkin menghilang atau nggak orang expect sama sekali bisa dibawakan dengan mereka. Nah itu tuh yang jadi tantangan juga buat Alter Ego. Mereka harus siap dengan satu pilihan terakhir yang untuk ngebalikin gitu. Dan sekarang jawabannya Lunox. Wow. Oke. Targetnya ke arah mana nih Om dengan penggunaan Lunox? Karena kan sebenarnya semuanya nggak terlalu tebal juga dari bikinan Alpha. Untuk punya dua damage langsung instant. Oke. Dan itu untuk bisa ngejar juga kan Lunox lawan Benedetta kan ngejar nanti pakai Assault-nya. Ataupun Lunox bersama dengan Harit kalau misalnya kalau kita berbicara antara dari masing-masing animasi, ini Lunox bakal jauh lebih cepat lagi untuk bisa mengantarkan damage-nya. Iya sih, lumayan mengerikan ya buat darkeningnya juga. Jadi hero-hero tipis harus lebih berhati-hati lagi. Tapi ingat dari Valentina, dia bisa pegang untuk impulsion-nya dan itu yang bakal jadi ancaman juga ya Om. Benar, Valentina. Moreno ini menjadi titik tumpu lah aku bisa bilang buat Beton Alpha sekarang. Trio mid ya yang bakal jalan juga. Terlepas daripada ya kemenangan 100% Harit ini perlu dipertimbangkan juga. Dan ada dua spell Purify yang wajib dipakai melihat adanya Implosion yang bisa dikombo dengan Zas dengan Nightmare Expo. Ya, Roger di arah jungler juga. So, ini dia Pak Pulung. Yap, ini dia. Match pertama kita di hari ini, di hari kemerdekaan Indonesia. Cuman, gua mau tes dulu bagaimana semangat dari MPL Arena. MPL Arena, merdeka! Merdeka! Kalau begitu sekali lagi, MPL Arena, mana suaranya? Wow, ini dia untuk Derby STM di match yang pertama, game yang pertama. Dengan adanya Shock Nail, penggunaan Roger yang mungkin akan cukup menguntungkan. Tapi untuk head to head dengan Benedetta juga ini gimana Om? Sama-sama kuat lah, tergantung siapa yang duluan masuk sebenarnya ya. Karena dari adanya Alecto Final Blow atau Eye for an Eye, ini adalah spell yang cukup berbahaya sebenarnya. Kalau sampai dia kena stun kan jelas akan ngebalikin keadaan kan. Dan itu yang harus diwaspadai oleh Alter Ego. Jangan sampai mereka terlalu over agresif juga. Yap, dan sekarang kita lihat ada agresivitas yang memang sudah dilakukan oleh masing-masing tim untuk bisa memperburukkan ke arah dari Little Wanderer berhasil tadi. Wah, kupadet ya. Super Ken berhasil dapetin Little Wonder tersebut. 3 pemain ya dari masing-masing tim dikirimkan langsung. Tapi mungkin targetnya akan sedikit bergeser sekarang ke arah gold lane karena Lunox di arah gold lane. Dan EXP-nya ini seru sih karena dua emblemnya beda banget ya. Yang satu merah, yang satunya ini warnanya coklat nih semuanya nih. Emblem tank berhadapan dengan emblem fighter juga. Jadi sama-sama adalah hero yang memang cukup sustain untuk berada di lane-nya masing-masing. Dan kalau kita bisa bilang banyak source skill yang bakal harus dilepaskan untuk bisa mengembangkan Nino langsung. Yap, mereka sustain dengan caranya pasif-pasif dan Rodel menjadi korban dalam sebuah hal yang memang dilakukan first blood. Wah, satu first blood yang cukup rugi sih. Bahkan dari Tigreal-nya pun harus nge-trigger satu buah flicker, harus kembali lagi ke rumah juga. Ini space yang tercipta di area mid lane akan cukup besar berarti untuk mengrotasi ke sisi XP mungkin. Yap, Shadow Strike, Power of Nature tadi. Dan bahkan langsung di-combo juga ya tadi dari arah belakang dengan Alecto Final Blow. Super Ken yang memang selalu bisa masuk dan ini cukup licin sebenarnya buat Super Ken. Dia bakal bisa berani untuk kontes Turtle Claw. Oke, ada satu Glorious Pathway tapi Moreno yang membuka bakat tuh sekarang. Coba lihat Super Look lagi dan lagi menarik Nail ke arah yang berbeda. Turtle belum menjadi milik siapa, benar mereka retake terhadap Turtle yang gak ada dan tertinggal sudah Super Look. Namun untuk kali ini Super Look yang masih jauh dari rekan-rekannya dan Ki masih berhasil bertahan. Tapi Purple Puff akan seperti apa nasibnya, akan jatuh ke tangan dari Alter Ego karena mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Buy one get one berhasil diamankan. Bahkan untuk turtle-nya pun didapatkan oleh sosok Romer. Upaya yang udah dibikin dengan Name of Ended di bagian belakang oleh seorang Super Look akhirnya gagal dan 3 pemain bahkan harus sekarat. Dan tadi sebenarnya kalau kita bisa kasih applause buat Alter Ego adalah bagaimana kerja sama mereka ya. Dari Turtle tadi ada 4 pemain di sana. Dan langsung mereka berempat juga nih, satu suara menuju ke Purple. Oke, wah ini saya sendiri nih. Sendirian lagi saya. Nggak apa, yang penting 2-1. Oke, dan sekarang dari arah gold lane-nya pun harusnya udah mulai jadi priority ya dari kedua belah tim. Karena udah nggak ada objektif lain juga di area top lane. Ki, mungkin yang juga harus mulai diperhatikan karena inisiasinya akan cukup besar. Ditambah dengan adanya Moreno yang bisa saja mengambil ultimate siapapun. Oke, dan sudah mulai berasa mungkin ya. Glowing One buat High, Smile juga dengan Windtalker. Jadi secara damage-nya mungkin mereka udah bisa memiliki. Dari Alter Ego mereka bisa coba buat geng. Laning itu yang di bawah sih sebenarnya adalah tempat yang cukup tepat juga. Coba lihat tadi.
Udah dikeluarin sama Superlook semuanya. Karena walking yang nggak kurang SP-nya, kok nambah malah. Nino. Penuh lagi. Tapi sekarang pergerakannya dilakukan. Mereka langsung saya ditarik dengan satu emo offender, tapi Supercan-nya hadir untuk bisa membalaskan keadaan. Nai for a Nai membuat dirinya pun masih berhasil pergi kembali. Oke, satu buah IM Offended yang bagus ya. Kita bisa nge-delay juga. Ada backupan dari Supercan juga. Bahkan tadi dua pemain yang ada di area mid lane hampir mau melakukan rotasi ke area top lane kalau misalnya ada pertukaran yang harus terjadi. Tapi masalahnya sekarang dengan turtle yang muncul di bagian bottom lane nih, apakah dari Bigetron Alpha masih bisa kontes? Yep. Bisa sih kalau memang mereka mau kontesnya, cuman emannya udah half HP ya, Oke. jadi harus hati-hati banget juga kalau mau maju. Dan zaman Force barusan sudah terlihat juga dikeluarkan. Yep. Akan ada delay yang memang terjadi di dalam area pertempuran dari Turtle ini. Wah. Karena sekarang Moreno ya langsung didorong begitu saja, tapi mendadak berubah menjadi satu dominator yang sangat-sangat mengganggu dan juga membuat dirinya selamat untuk beberapa saat. Wah, power dari Nightmare Clone emang agak mengganggu ya untuk team fight karena satu inisiasi yang udah keluar jadi informasi berbahaya dan Nino yang bakal coba untuk memberikan zoning out terlebih dahulu. Oke, ada satu Glorious Pathway langsung dikeluarkan, tapi terlihat tadi dengan satu implosion tadi udah langsung dikeluarkan pula. Dan juga ada pergerakan dari Nino dengan satu Revelation yang sudah dibuka. Nino SP-nya bertambah kembali, mereka masih sangat-sangat sustain. Susah banget sih untuk dapetin ke arah sana Nino, tapi heist-nya masih mau dikejar kah? Tapi enggak, bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Bikin Alpha sepertinya udah cukup ya Om untuk objektifnya. Mereka bahkan kuat banget ya. Kalau kita melihat 5 lawan 5 yang terjadi selalu Alter Ego pun bahkan mereka masih bisa keep up. Yep. Meskipun sekarang ya harus kehilangan nih satu objektif di bagian bawah. Bottom syarat yang bakal dicabut juga. Wah, bakal langsung diambil ya, tapi di area atas. Oke, malah mentok tadi Alex Van Blow didorong kembali. Owen begitu indah, namun satu terakhirnya Supercan gagal untuk menyelamatkan diri dan juga membalas apa yang sudah terjadi tadi. At least 1 point kill mungkin tadi. Ya, at least 1 point kill sih. Apalagi langsung ke arah jungler juga. Pengen coba untuk melawan tapi nggak bisa. But it's okay. Selama dari objektif ternyata masih bisa diamankan di area atas, masih ada seorang Ki dan Going One udah ada tangan dari seorang Roundel. Yap, ini keuntungan gold yang tidak terlalu besar untuk masing-masing pemain. Dan kita bisa melihat ya ada 2 War Axe sekarang yang sudah dipegang Ruby dan juga dipegang oleh Benedetta. Tapi bicara soal War Axe ini butuh stack juga. Dan untuk bisa mendekat mendapatkan stacknya jelasnya butuh 2-3 second untuk bisa lebih maksimal lagi dengan penggunaan War Axe tersebut. Cuman Secret Hammer dari Owen ini nggak ketebak loh di mana-mana loh dia. Nah, bicara soal bagaimana cara untuk menumbangkan si Supercan ya berarti. Tapi tadi butuh extra effort loh. Yap. 3 pemain diperlukan untuk bisa dapetin satu dan itu pun di early game. Ya karena kita tahu ya mobilitasnya sangat-sangat tinggi sekali kan dari Benedetta dan itu membuat mereka juga harus ramean. Iya, Yap. harus ada yang bisa nahan entah siapapun itu dengan efek sisi mungkin yang bisa dikasih. Tapi kan efek sisinya pun akan sangat bergantung ya sama Tigrealnya. Betul, tergantung Owennya nanti ya kalau kita bicara Tackle nanti itu. soal di late gamenya. Tapi ada pertukaran kan juga. Begitu Alpha mereka dapetin bottom turret tadi. Yap. Itu pertukarannya yang mahal ya. Betul, karena tuker 1 juga memang. Oke, Hais sudah menunjukkan bagaimana damage yang dia miliki. Superlook mencoba untuk bisa menghantarkan Eman tadi. Coba lihat, Superlook ada di atas barengan dengan God Laner berdua di dalam satu laning yang sama. Rotasinya udah emang cepet banget sih dari Bigetron Alpha, tapi sekarang bergeser Oke, cara Turtle. Alex Van Blow dikeluarkan, bahkan sekarang Wild Charge membuat pergerakan Nail tadi cukup tersipu malu hingga membuat dirinya pun agak sedikit tersadar. Ki tertinggal sendirian. Ki menjadi korban di dalam pertempuran yang barusan terlihat di area Turtle. Mau nggak mau harus ada pertukaran, tapi hati-hati sih Superlook. Oke, di area tengah dan sedikit lagi Owen menjadi korban pula, tapi Hais sendirian akankah dirinya sanggup untuk bisa menghalau 3 player sekaligus. Tapi dengan satu Blood Order yang langsung dikeluarkan, dirinya pun masih berhasil selamat dan juga mempertahankan dari outer turret. Nael, Rondel hadir, mereka mencoba untuk membantu. Wah, ini waktunya untuk mundur sih. Meskipun masih ada Nino juga ya yang tiba-tiba hadir dari bagian sebelah kanan. Tapi udah cukup banyak sih keuntungan yang mereka peroleh. Dan untuk Moreno yang masih ada di area tersebut, ini apa lagi nih yang mau dicari? Ya, mungkin scouting dulu ya, mencari informasi di mana pemain-pemain dari Alter Ego juga. Dan pertukaran ini yang memang diharapkan bisa dimenangkan oleh Bigetron Alpha kalau mereka mau sedikit lebih unggul. Yep. Seperti yang kita lihat misalnya harus mengorbankan satu wild charge, gak apa-apa. Tapi ditukarkan dengan satu turtle yang menjadi bonus untuk ke 4 pemain yang lain. Yep. Ya, harus cari mana yang lebih menguntungkan buat mereka. Dan Ki juga masih akan tetap ada di area frontline sebagai sosok yang paling tankil ya. Di dalam timnya dia yang harus ngebuka informasinya. Barrier itu nggak jadi masalah selama bisa ngedapetin informasi nih dari posisi pemain Alter Ego. Karena mereka juga punya typical hero yang cukup berbahaya nih kalau misalnya udah bermain secara team fight. Iya. Dan lihat key-nya. Open vision terus menerus. Ya.
menjalankan tugas mulia ya dari Rover Wah. juga. Oke, open fire dikeluarkan, Super Ken tertinggal sendirian. Alec Top Blow terpaksa dikeluarkan guna untuk bisa kabur. Wah susah juga sih ngejar Benedetta ya sebagai Zack Roger. Capek. Butuh effort. Ya, extra effort malah ya. Itu Oke. butuh 2-3 atau bahkan single target lock yang berarti mengandalkan Tigreal dan juga Helos nanti baru bisa nyari dia. Lawan order barusan langsung terlihat di dalam tubuh dari Nino dikeluarkan, tapi malah membuat Nino yang langsung terjebak sendirian di hal tersebut. Zaman Force sudah dikeluarkan pula. Nino yang masih bertahan dengan satu Revertless di dalam tubuhnya. Akankah Nino yang masih mampu bertahan? Tapi tidak bisa walaupun Glorious Pathway sudah dikeluarkan. Oke, tapi apa yang terjadi Om? Apakah posisi dari Nino yang kurang baik atau ini nggak bisa di follow up dengan baik juga oleh Alter Ego? Lebih ke gak bisa di follow up ya, karena cukup Oke. ragu-ragu juga tadi waktu follow up masuk. Potion dia langsung dikeluarkan White Charge. Langsung saja mengabaikan itu semua. Super Canal teman Blow dikeluarkan. Nailnya mencoba untuk bisa kabur, tapi Owen malah langsung mengkilat pula Hais. Dan Model langsung dikeluarkan pula dan Rondel masih berhasil bertahan mundur sedikit, tapi mereka kehilangan satu player lagi tambahan. Wah, ini keuntungan besar sih buat Bigetron Alpha. Mereka harusnya bisa ngedapetin juga Alter Threat di area mid lane. Dan berarti posisi Turtle, posisi Jungle akan jauh lebih terbuka lebar buat Bigetron Alpha, Om. Ya bicara soal lebih jauh terbuka ya sebenar. Tapi tadi untuk tim fight dari Alter Ego sendiri menurutku mereka cukup rapi. Cuman sayangnya mereka harus kehilangan Nino juga ya. Iya. Jadi mereka tidak punya badan yang pasti dan tim fightnya menang kuantitas untuk Bigetron Alpha. Tapi so far sih kita melihat bagaimana Nile juga under pressure, tim fight berjalan secara terus-menerus, itemnya bisa keep up. Dan itu yang bagus buat Nile-nya, berarti masih ada asa sebenarnya untuk Alter Ego. Oke, Nino lawan ordernya masuk ke dalam tubuh dari Super Look. Ada Donna Wolfkin dikeluarkan. Emang Vendetnya kita tunggu seperti apa lagi aksi dari Super Look. Akankah mau kembali menarik ke arah dari Nino karena Owen di bagian atas. Nile juga udah mulai bergerak. Owen masih mencari celah. Bahkan dari Haisnya, Lunox ya masih mencoba untuk mengamankan landingnya terlebih dahulu. Dan Kinya maju sedikit mencari informasi. Zaman Force langsung dikeluarkan Nino. Mencoba untuk bisa menyelamatkan diri, tapi lagi dan lagi tidak bisa. Dengan reputasi udah langsung dibuka Nino. Menghilang sudah. Haisnya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Mereka mencoba untuk bisa memundurkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Maju sedikit ke bagian depan, tapi Nile terjebak sendirian. Malah membuat double kill berhasil didapatkan oleh Madan Hais. Menjadi satu incaran kembali. Tarik ulur yang luar biasa diberikan oleh Bigetron Alpha. Konsil memang udah sempat terbuka, beberapa reason memang udah keluar. Tapi ketika Nino yang harus tertangkap duluan, ini jadi mudah banget ya buat masuk ke bagian belakang. Lebih ke eksekusi Eman yang memang bagus banget ya tadi. Wah, itu juga. Dimana dia tahu banget timing untuk bisa masuk. Zaman Force-nya langsung dibuka, tim fight-nya masuk. Dan bahkan tadi waktu dia dikejar pun dia masih selamat dengan di-kiting. Si Nile-nya di-kiting sampai ke belakang. Bener-bener tadi finishing dari Moreno juga ya yang akhirnya ngebuat oke, keuntungan sekarang ada di tangan Bigetron Alpha. Bahkan secara goldnya ini udah sampai ke angka 5.000. Dan dengan Lord yang hadir, maka Alter Ego harus bermain defensif atau culik nih? Lebih ke culik sih kalau aku ya. Karena mereka butuh banget untuk bisa culik. Masalahnya adalah mereka yang diculik selalu. Setiap kali Ninonya lagi jalan di depan, dibiarkan aja dulu. Dipok, tiba-tiba ditarik, tiba-tiba ada wild charge yang bisa dibuka gitu Alpha. Ini kayak enak banget nih masuk rumput nih ya. Santai aja. Selagi ada Power of Nature, enak banget dia untuk cari informasi. Ya, cukup berani juga ya. Tapi sekarang dengan Lord yang sudah mulai masuk, Moreno mungkin bakal ngebuka tim fight-nya atau bahkan dari seorang Ki dari arah yang lain. Ini juga punya potensial untuk langsung ngebuka barrier-nya dan menabrak masuk rumah dari Alter Ego. Yap, dan ditarik kembali sama Vendor dan terlihat Nino tidak boleh masuk ke dalam satu pekarangan yang dia milikin kembali, tapi Nino masih berhasil. Ditutup rumahnya, gak boleh masuk. Tapi masih ada wave minion sih. Mungkin passive turret yang bakal jadi target utama dari Bigetron Alpha dengan para player di Alter Ego yang mungkin juga masih susah untuk bisa ditembus. Dan bakal dipaksa masuk sepertinya. Oke, ada satu lagi konsil tadi terdengar di dalam area tersebut, namun di bagian atas mereka masih mencoba untuk bisa memaksakan keadaan, hanya saja masih belum berhasil. Dan juga di bagian bawah akankah tumbang dan berhasil lah sudah. Fokus di tengah, fokus di atas, tapi bottom lane-nya terbuka dengan sangat lebar. Iya, pada satu wave minion tadi yang ternyata nyelip ya di sana. Oke. Yap, dan keunggulan pelan dan pasti Bigetron Alpha mereka sudah mulai leading jauh. Ya, coba mereka masih ada di sekitar area jungle tersebut, ingin menghabiskan mungkin sisa-sisa yang masih ada dari Alter Ego. Mulai nih. Wow. Mulai nih. Mulai. Tukeran stiker dulu ya. Tukeran dulu. mulai. Terus. Sampai maghrib lu berdua kayak begitu terus. Cuman bahaya nih kalau misalnya mereka nggak aware ya, karena ya ingat dari Bigetron Alpha mereka punya banyak inisiator yang bisa aja ngebuka tim fight secara tiba-tiba tanpa aba-aba. Benar. Dan tadi ya kalau kita lihat mungkin untuk skema Bigetron Alpha sekarang, kalau mereka narik itu pasti ada barikat juga nih lepasin. Jadi gak jalan mulus nanti buat Nino kalau memang mau kembali. Dan ini kita levelingnya juga loh. Hah? Nevin antara Hais dan juga Eman bedanya 3 level. Nah itu iya. agak susah nggak sih Pak Masalahnya dari ini tadi? damager kan? Iya.
Dan ya Haisnya dikasih makan juga agak jarang ya sebagai sosok god laner. Apalagi Lunox juga yang mungkin butuh banget badan kan sebenarnya untuk bisa kasih damage healingnya dengan Darkening. Nah itu yang jadi kesulitannya dari tadi. Oke. Dan ini mau gak mau sekarang dari Alter Ego mereka hanya bisa defense dulu ya. Kalau mereka mau open team fight-nya, mereka sedang dalam kondisi di mana mereka open sekarang, mereka bisa ke pick off langsung. Karena begitu banyaknya damage yang dimiliki dan bahkan melihat item yang sudah di-build juga untuk Eman-nya, ini sudah hampir full item. Dan lihat, ada Feather of Heaven, Holy, dan juga Blood Prince itu udah lebih daripada cukup. Iya sih. Cuma secara defensif ya sebenarnya dengan apalagi di Vanguard nih ya baru diambil sama seorang Heist juga. Kalau misalnya Lordnya masuk bisa di meltdown dengan cepat. Tapi untuk clearing ke arah wave untuk team fight-nya ini nih yang harus lebih diperhatikan karena lihat untuk pemegangan area dari Bigoton Alpha mereka bagus banget dan Nino. Oke, kita lihat akan seperti apa lagi karena mereka udah nggak sempat untuk bisa mendekat ke area dari Lord. Itu Moreno udah paling depan tadi. Iya. Di depan nge-taunting dan bahkan dia pede banget ya karena dia pegang Purify, ada 2 Purify yang belum trigger sama sekali. Jadi memang membiarkan 2 damage heal mereka, udahlah mereka berdua bisa di Lord, kenapa harus dibantu juga. Mending zoning lebih aman juga untuk bisa ngasih informasi kan buat Bigoton Alpha. Dan sekarang ya tempo agak pelan memang dari point killnya agak sedikit ya. Gak banyak yang kita lihat ada team fight yang terjadi, tapi setiap kali team fight ya memang back and forth. Bener sih, berkepanjangan banget ya untuk team fight sebenarnya karena ya untuk nge-meltdown Nino aja mungkin butuh 5-10 detik. Lama ya? Lama banget Ya ini sebenarnya. bisa dibilang kan, oke STM-nya sama, muridnya yang beda kan sekarang. Betul. Bener sih, masih dengan power team fight yang terus-terusan ya. Dan Iya. sekarang dengan Lordnya udah mulai masuk nih Pak Pulung, kita bakal melihat apalagi base red mungkin udah gak ada lagi di momen seperti ini. Dan Nino Oke, Nino jadi tarik, langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Nino menjadi korban pertama yang channel dikeluarkan, tapi ternyata dengan 2 Purify yang dimiliki oleh pemain dari Bigoton Alpha, mereka masih mencoba untuk bisa menyelamatkan itu. Perlu yang menjadi korban di dalam putar tersebut, dan Owannya malah menjadi korban tambah, tapi mereka masih mencoba untuk bisa mengajukan ke arah satu base utama. Ada satu wave minion lagi akan masuk, Nail yang masih berusaha untuk bisa menghilangkan ke arah wave tersebut, dan juga masih tersisa sedikit lagi Kijang pelan sepekilah. Mereka masih bertahan, tapi satu wave lagi mencoba untuk bisa membantu Bigoton Alpha mendapatkan game yang pertama. Bigoton Alpha mendapatkan kemenangan di game yang pertama dengan Harit yang tidak bisa dihentikan dengan inisiasi dari seorang super look yang juga gak bisa ditebak. Bahkan untuk Impulsion pun akhirnya gak bisa dikeluarkan sama sekali. Dan Nino setebal